I'm okay. I'm fine. Kincana. Kincana. Teng, neng, 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 neng. Ku menahan rasa sakit. Rasa sakit. Few moments later. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rehan. Saya akan membuat video tentang praktikum IPA, yang dimana untuk memenuhi tugas mata kuliah pelajaran IPA. Nah, sebelum masuk ke praktikum, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu magnet. Menurut sejarah, dilaporkan bahwa magnet sudah ada sejak lama. Menurut sejarahnya, magnet terlebih dahulu dicatat sekitar lebih dari 3000 tahun yang lalu, yang dimana ditemukan sebuah batu yang memiliki sifat yang dapat menarik besi, baja, atau campuran logam lainnya. Biji besi terdiri dari atas oksigen dan atom besi yang berkaitan bersama dalam molekul. Magnet tersendiri itu memiliki dua kutub. Yang pertama kutub utara atau north, yang kedua kutub selatan atau south. Nah, baik, selanjutnya ke praktikum yang pertama, yaitu benda yang dapat ditarik oleh magnet. Apa saja sih yang dapat ditarik oleh magnet? Pertama itu ada sendok, terus yang kedua benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Ini ada perak. Yang pertama itu benda yang dapat ditarik oleh magnet, seperti besi. Ketika kita memegang magnet sama sendok ini, dulu ditentukan, maka otomatis magnetnya itu berbalik. Kenapa sendok itu bisa jadi tertarik oleh kenapa magnet tersebut bisa tertarik oleh magnet? Yang pertama itu besi memiliki sifat ferromagnetik. Sendok yang terbuat dari besi bisa tertarik oleh magnet karena besi memiliki sifat ferromagnetik. Pertama, besi memiliki dominan magnetik. Dalam besi terdapat dominan magnetik, yaitu sekelompok kecil atom yang masing-masing memiliki arah magnetnya tersendiri. Yang kedua, ketika sendok didekatkan ke magnet. Ketika sendok didekatkan ke magnet, medan magnet dari magnet membuat domain dalam besi atau berputar dan sejajar ke satu arah. Akibatnya bisa besi menjadi magnet sementara sendok menjadi daya tarik kuat ke magnet. Yang kedua, benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet, yaitu ada koin. Koin ini terbuat dari perak. Ketika kita mendekatkan magnet ke dalam koin tersebut, maka si magnet ini tidak dapat ditarik oleh koin tersebut. Nah, koin itu terbuat dari perak. Kenapa dan tidak bisa menarik magnet? Karena perak tidak mempunyai domain magnetik seperti besi, dan dimana perak tersebut tidak dapat mengunci
atau bisa menarik magnet. Kedua, pada perak termasuk bahan dia magnetik, dan dimana perak tersebut termasuk bahan magnetik, dia magnetik, yaitu tidak dapat ditarik oleh magnet atau sedikit terdorong oleh medan magnet. Ketiga, yaitu struktur atom perak tidak memiliki pendukung magnetisasi, yang dimana elektron pada atom perak tersusun sedemikian rupa sehingga momen magnetnya saling menyadarkan. Jadi kesimpulannya, perak tidak tertarik magnet karena tidak memiliki sifat ferromagnetik, yang dimana struktur atomnya tidak memungkinkan terbentuknya magnet kecil di dalam material. Baik, praktikum selanjutnya tentang praktikum yang kedua, tentang garis percaya atau garis gaya. Garis gaya adalah garis imajiner yang digunakan untuk menunjukkan arah dan sifat sesuatu medan gaya, baik itu medan magnet atau medan listrik dan medan gravitasi. Konsep ini memudahkan kita untuk memahami bagaimana gaya bekerja di ruang sekitar sumbernya. Nah, contoh pertama yakni menggunakan magnet batang. Pertama-tama kita siapkan kertas terlebih dahulu, kemudian taburi dengan bubuk besi sampai merata di atas kertas tersebut, kemudian ketuk-ketuk perlahan, sehingga membentuk garis pada gambar atau video tersebut. NS. Nah, contoh yang kedua masih sama, yakni menggunakan magnet batang pertama. Pertama kita siapkan kertas terlebih dahulu, kemudian taburi dengan bubuk besi sampai merata. Di atas kertas tersebut, kemudian ketuk-ketuk perlahan sehingga membentuk garis pada gambar atau video tersebut. SS. Nah, contoh ketiga, yakni menggunakan magnet ladam. Pertama-tama kita siapkan kertas terlebih dahulu, kemudian taburi dengan bubuk besi sampai merata di atas kertas tersebut, kemudian ketuk-ketuk perlahan sehingga membentuk garis pada gambar atau video tersebut. NS. Nah, contoh yang terakhir yakni menggunakan magnet ladam. Pertama-tama kita siapkan kertas terlebih dahulu, kemudian taburi dengan bubuk besi sampai merata di atas kertas tersebut, kemudian ketuk-ketuk perlahan sehingga membentuk garis pada gambar atau video tersebut. NN. Nah, baik, kita ke praktikum yang ketiga, yaitu tentang levitasi. Contohnya seperti ini. Saya buat seperti ini dengan menggunakan biji staples yang terlalu di lem. Nah, mengapa peristiwa ini terjadi? Karena yang pertama yaitu di bagian ini ada magnetnya yang tujuannya yaitu sebagai daya tarik magnet, yang dimana kutub magnet di lengan di dalam biji staples itu merupakan magnet kubus yang saling berhadapan berlawanan. Misalnya yang kedua yaitu gaya gravitasi. Magnet yang di dalam ini mengalami gaya gravitasi yang menarik sehingga tertuju pada pusat bumi. Yang ketiga, peran tali, yang dimana tali ini bertujuan untuk menahan atau
Tanpa tali, magnet kubus kemungkinan kan tertarik ke atas sehingga menempel pada magnet tersebut. Dengan adanya tali, magnet kubus atau ini biji stainless bisa bertahan pada jarak tertentu sehingga terlihat seperti menggantung atau tergantung. Nih seperti ini. Jadi kesimpulannya adalah dengan ini juga mendemonstrasikan seperti ini. Nah baik, selanjutnya praktikum yang terakhir, ini merasakan kekuatan magnet. Jadi saya di sini mempunyai magnet ini 2. Ketika langkahnya adalah pertama yaitu mendekatkan magnet dalam kutub yang sama. Kalau semisal N dengan N, S atau dengan S. Nah, jadi yang saya rasakan kalau ketika saya mendekatkan magnet ini bersamaan antara S dan S, ya, dan yang terjadi adalah tolak menolak. Kenapa bisa jadi tolak menolak ini? Seperti ini. Karena magnet bisa tolak menolak karena memiliki medan magnet dengan arah tertentu. Ketika kutub jenis atau utara dengan utara dan selatan dengan selatan berhadapan, medan magnetnya saling bertentangan sehingga menimbulkan gaya tolak. Magnetan berasal dari gerakan elektron dalam atom yang menciptakan medan magnet atau ruang magnet di mana gaya itu bekerja. Medan magnet memiliki arah yang tetap keluar dari kutub utara dan masuk ke kutub selatan. Ketika dua magnet berdekatan, misal N dengan N berhadapan, medan magnet dari kedua magnet akan saling bertabrakan. Nah, itu yang dirasakan oleh saya, atau berlawanan arah. Dan ini bisa membuat kedua magnet saling mendorong sehingga jadi gaya tolak menolak atau ya terjadi gaya tolak menolak. Jika kutub berlawanan N atau S berhadapan, maka medan magnetnya akan saling terhubung. Misalnya dengan seperti ini, tuh akan terhubungkan. Sehingga menimbulkan gaya tarik menarik. Kalau tadi digabungkan N sama N terjadi tolak menolak, sekarang S sama N yaitu terjadi sebuah tarikan. Mungkin itu saja dari saya, semoga bisa bermanfaat. Assalamualaikum.